Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa. Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan HUT Bayangkara ke-78 di kawasan Monumen Nasional Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden meminta Polri untuk semakin lincah dan adaptif dalam menghadapi situasi global di masa depan. Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-78 Bayangkara di kawasan Monumen Nasional Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa tantangan yang akan dihadapi ke depan semakin kompleks, meliputi isu geopolitik, ekonomi, teknologi, dan perubahan iklim. Di sisi lain, pelaksanaan tugas Polri juga sangat berpengaruh terhadap ketahanan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan, serta daya saing bangsa di tengah kompetisi global. Untuk itu, Presiden meminta Polri agar semakin lincah dan adaptif dalam menghadapi situasi global di masa depan. Polri harus memiliki cara pandang yang strategis, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu menjadi penyejuk suasana. Sehingga ke depan Polri harus semakin lincah, harus semakin adaptif dan memiliki cara pandang strategis, harus menjadi cooling system dan perekat kebinekaan, harus profesional dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum, serta harus memiliki kemampuan teknis yang lebih unggul dari pelaku kejahatan. Presiden Joko Widodo dalam rapat internal dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta 2 Juli 2024 meminta agar harga obat dan alat-alat kesehatan harganya bisa terjangkau semua masyarakat. Presiden juga menginginkan industri kesehatan dalam negeri dapat berkembang lebih pesat agar mampu mandiri menghadapi bencana kesehatan seperti COVID-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai mengikuti rapat internal dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada 2 Juli 2024 mengatakan instruksi Presiden agar harga obat dan alat kesehatan menjadi bisa lebih dijangkau semua masyarakat. Presiden menilai harga obat dan alat kesehatan saat ini cukup mahal dan tidak semua masyarakat bisa membelinya. Presiden juga meminta agar industri kesehatan dalam negeri dapat berkembang lebih pesat agar Indonesia siap menghadapi bencana kesehatan seperti pandemi COVID-19 silam. Yang pertama, kita kasih masukan mungkin dari sisi jalur perdagangannya kita itu masih ada inefisiensi. Tata kelolanya juga mesti dibikin lebih transparan dan terbuka sehingga tidak ada peningkatan harga yang unreasonable atau unnecessary dalam proses pembelian alkes dan obat-obatan. Itu lebih ke masalah tata kelola dan desain proses pembelian kita itu seperti apa. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Dugaan kecurangan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru menjadi catatan beberapa tahun terakhir. Menyikapi polemik itu, Menko PMK Muhadjir Effendi mengusulkan pembentukan Satgas PPDB yang melibatkan unsur kejaksaan, kepolisian, dan dinas terkait lainnya. Pemerintah terus berupaya keras melakukan evaluasi pada sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Hal ini dilakukan mengingat persoalan zonasi dalam PPDB masih terus menimbulkan polemik di tengah masyarakat setiap tahun. Adanya disparitas antara kebijakan nasional tentang jalur zonasi dengan interpretasi yang dibuat pemerintah daerah, laporan dugaan kecurangan seperti ijazah palsu peserta didik PPDB, kemudian dokumen kependudukan palsu menjadi salah satu masalah dalam penerapan PPDB. Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyampaikan pihaknya akan membentuk satuan tugas PPDB untuk memperbaiki sistem zonasi penerimaan siswa yang lebih baik pada tahun depan.
Langkah ini merupakan salah satu rekomendasi hasil rakor bersama kementerian lembaga terkait. Sekarang sedang menunggu kepresnya. Kalau nanti kepresnya sudah turun, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa menegakkan betul. Karena sekarang ini belum ada instrumen yang bisa kita gunakan untuk melakukan penindakan. Karena dari unsur kejaksaan, unsur kepolisian belum terlibat. Padahal itu kan jelas-jelas pelanggaran. Pemirsa, pada tahun ini Kemendikbudristek kembali menerapkan penerimaan peserta didik baru atau dikenal dengan PPDB melalui 4 jalur seleksi. Di antaranya yakni zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali, dan jalur prestasi. Diterapkannya PPDB guna memberikan kesempatan yang adil kepada peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 memberikan kesempatan yang adil kepada peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas. Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Muhammad Hasbi dalam Forum Merdeka Barat 9 menjelaskan, dengan diberlakukannya sistem zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua wali, dan jalur prestasi dalam penerimaan peserta didik baru, ditujukan untuk menghindari penggunaan kriteria yang secara sistematis merugikan kelompok tertentu, sehingga peluang calon peserta didik dari keluarga kurang mampu sama besarnya dengan anak-anak dari keluarga yang lebih sejahtera. Hasbi juga menegaskan pada PPDB 2024, Kemendikbudristek terus mendorong dan mengawal pemerintah daerah untuk menyelaraskan petunjuk teknis, memetakan sebaran sekolah, memetakan jumlah calon peserta didik, dan memetakan daya tampung berdasarkan sebaran sekolah hingga jumlah calon peserta didik, yang diharapkan dapat mencegah terjadinya kecurangan selama proses penyelenggara PPDB berlangsung. Nah, tidak hanya itu, kita juga mendorong agar pengawasan lebih diperketat lagi. Nah, oleh karena itu, mulai tahun ini kita bekerja sama dengan KPK, dengan stakeholder yang lain untuk mengintensifkan pengawasan pelaksanaan PPDB ini. Nah, kita juga mendorong agar pengawasan di tingkat daerah juga dilakukan. Karena tentu rentang kendali yang lebih pendek ada di tingkat daerah. Sehingga pencegahan, kemudian penindakan akan lebih mudah dilaksanakan di sana. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah di Kominfo Newsroom.